Pertanian mereka, Amran telah menghentikan ekspor beras ke Malaysia. Tak tahulah ke negara lain dia ada ekspor, kita tak tahulah. Jangan kita mendingan kita kirim aja petani-petani dari Indonesia untuk bercocok tanam di Malaysia. Memehkan teknologi petani di Malaysia, geng. Lihat mereka menggunakan apa. Di Indonesia ada orang jalan bungkuk, tapi di Malaysia seperti ini sudah geng, menggunakan alat canggih. Salah besar bila orang ini meremehkan petani Malaysia. Petani Malaysia udah menggunakan teknologi yang canggih, malah suruh impor tenaga ataupun petani Indonesia ke Malaysia, suruh mengajarkan petani Malaysia, suruh mengajarkan apa? Di sana mereka sudah menggunakan mesin-mesin yang canggih untuk bercocok tanam ataupun bertani. Aduh, salah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video kenapa media Indonesia ataupun televisi Indonesia menyiarkan berita-berita hoax tentang negara Malaysia dan sampai dikasih paham oleh orang Malaysia sendiri, kayak kami rakyat Malaysia bercakap atas fakta. Seperti itulah yang ditulis oleh abang ataupun uncle ini, geng. Dan ada sebuah YouTuber juga, geng, meremehkan pertanian yang berada di Malaysia, geng. Waduh, ini salah besar ya, geng. Ya, kalau sudah meremehkan pertanian di Malaysia, kalian sudah salah besar, geng. Karena teknologi di Malaysia lebih canggih daripada di negara kita, geng. Kenapa lebih canggih? Ya karena mereka negara maju, negara berkembang. Kayak gitu ya, geng. Ya, gak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa, geng. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Apa-apa bener, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menolak permintaan pemerintah Malaysia untuk mengimpor beras. Baru sekejap tadi saya lihat satu konten lah daripada akaun Satu Indonesia. Oke, Bang. Mahub ke apa? Oke, Bang. Sabar, Bang. Mengatakan Menteri Pertanian mereka, Amran, telah menghentikan ekspor beras ke Malaysia. Tak tahulah ke negara lain dia ada ekspor, kita tak tahulah. Tapi ke Malaysia dia ada stop atas alasan untuk mempercukupi bekalan beras di negara mereka. Sebab apa? Negara mereka beras mahal. Jadi kesian penduduk-penduduk bawah ni terpaksa membeli beras yang mahal. Itu satu tindakan yang terpuji lah. Saya memang sokong kalau yang itu. Tapi apa yang saya tak roma, ni saya nak bagi tahu ni. Cuba kita dengar video tu sampai habis, baru kita faham. Konten tu dibuat ke orang lain pula. Mengatakan penduduk Malaysia ni berbaris berjam-jam nak dapatkan bekalan beras. Satu. Yang kedua, mall-mall semua kosong. Kosong, tak ada boreh, agak boreh kosong. Akibat daripada itu sebab dia kata Malaysia beria minta Indonesia ni buat patah beras ke Malaysia untuk Malaysia Bali. Dia kata rupanya maju Malaysia ni paut dia mengharapkan Indonesia. Ni saya nak bagi tahulah. Okey, bagi fakta. Ada yang buat konten tu. Kalau kita nak buat konten, nak buat berita, nak buat fakta, biar betul, baru kita faham. Baru orang mendengar ni tahu. Saya nak bagi tahulah. Malaysia import boreh bukan hanya di Indonesia. Cuba tengok laporan atas ni. Pada sampai September 2024, ini laporan kementerian ni. Kan? Kita dah import 1,358,718 tan boreh daripada beberapa negara termasuk Thailand, Vietnam, Pakistan, Kemboja, India, Taiwan, Korea Selatan, Jepun, Myanmar dan Sepanyol selain daripada Indonesia. Sepanyol pun ada boreh tak? Kan? Tu sebab kita bercakap dengan fakta. Yang kedua pula, saya nak bagi tahu fakta je, tengok bawah pula, kan? Daripada jumlah itu kita tengok negara mana paling banyak ekspor boreh ke Malaysia. Vietnam. Lepas tu baru Pakistan, baru Thailand, baru India, Kemboja, Myanmar,
Korea bawah 1.000 tan kan. Taiwan semua ni. Indonesia baru 13 tan. Mana? Itu yang dia wawarkan mana tu. Kan? Tu sebab Malaysia ni, rakyat Malaysia bercakap atas fakta. Bukan Ha. bercakap sekadar omong kosong. Ini laporan yang kita terima daripada berita harian online ni. Sebab apa? Ini laporan kementerian. Bukan kami sengaja ada-ada. Ntar lagi bakal terjadi kekeringan yang luar biasa. Masa Oke. kita malah asik lindungin negara orang? Lebih baik kita jaga dong cadangan beras kita sendiri. Lu setuju gak dengan itu? Atau ya kita bagi-bagi aja ke negara tetangga Malaysia kita. Atau Wah, yang lebih sombong. hebat lagi nih guys. Jangan-jangan kita mendingan kita kirim aja petani-petani dari Indonesia untuk bercocok tanam di Malaysia. Wah. Seperti Indonesia dulu kan ngirim guru-gurunya Meremehkan. ke Malaysia untuk mengedukasi Malaysia supaya tidak jadi hama di dunia ini, supaya mereka jadi manusia seutuhnya, supaya mereka bisa hidup menggunakan otaknya. Nah sekarang mereka butuh bantuan guys. Gimana kalau kita kirim petani-petani kita untuk membantu rakyat Malaysia dari keterpurukan ini guys? Lu setuju nggak guys kalau kita bikin program pengiriman petani ke Malaysia? Save Malaysia, save Malaysia, save Malaysia. Itu slogannya guys. Petani Indonesia menyelamatkan Malaysia. Lu setuju gak? Dan menurut lu keputusan apa yang bakal diambil oleh Menteri Amran ya, menteri favorit kita ini ya? Apakah dia akan bertahan melindungi kepentingan bangsa ini, melindungi rakyat Indonesia dan tetap memprioritaskan swasembada pangan? Tapi musuhnya juga banyak. Pasti mafia-mafia beras, mafia-mafia impor tuh gak bakal diem aja tuh guys. Nah tapi lu bayangkan ya, kalau seandainya Indonesia berhasil swasembada pangan dan yang terbesar untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Republik ini, menurut lu siapa aja nih yang bakal diuntungkan? Ikinya nggak tahu, geng, kenapa setiap kontennya Benik sekarang ini selalu menyenggol tentang negara Malaysia, selalu menyenggol tentang Malaysia nggak mampu, seakan-akan seperti itu, Malaysia nggak akan bisa, seakan-akan Indonesia yang paling bisa, seakan-akan menjatuhkan Malaysia di depan penontonnya, kayak gitu ya, geng ya. Bukannya dia sudah tahu sendiri, dulu ikinya tahu sendiri bahwasannya dia juga kagum kepada negara Malaysia dengan kecanggihannya dan lain sebagainya. Namun kebelakangan ini, kenapa dia? Apakah dia terkoyakkan oleh fakta sebenarnya? Dan dia ingin mengirim petani-petani kita ke Malaysia. Ya bang, karena di Indonesia kurang pekerjaan, kurang lowongan pekerjaan, makanya dikirim ke Malaysia. Mungkin kayak gitu ya, geng, sambutannya. Yang paling tepatnya seperti itulah, geng, kayak gitu ya, geng ya. Jadi bang, kalau membuat statement itu seakan-akan petani kita lebih unggul, kita lebih unggul, bang. Sekarang ini sudah menggunakan teknologi, kayak gitu ya, bang ya. Malaysia nggak mungkin ketinggalan, kayak gitu pasal petani-petani ataupun pasal teknologi ini. Kita masih jalan mundur tanam sawah. Di Malaysia seperti apa? Sudah menggunakan alat-alat seperti di Eropa, di Cina, dan lain sebagainya, bang. Kayak gitu. Abang nggak percaya, jom kita kasih simak, geng. Kita kasih paham, kita kasih fakta, geng. Malaysia bicara tentang fakta, sedangkan media-media Indonesia bicara tentang hoak. Dan itu malah disukai sama rakyat Indonesia. Waduh, bahaya nih, geng. Bahaya. Gak usah berlama-lama, kita simak lagi videonya, geng. Nah, lihat di Malaysia ini, di Malaysia, geng. Ini nggak tahu di Kedah, nggak tahu di Johor, nggak tahu di Terengganu ya, geng. Ya, pokoknya di Malaysia nih, lihat. Mereka menggunakan apa? Sama nggak seperti di Indonesia? Sama nggak? Kalau di Indonesia, mereka akan jongkok, mengambil rumputnya satu-satu, kayak gitu. Kayak gitu. Nah, ini di Malaysia. Meremehkan teknologi petani di Malaysia, geng. Lihat. Lihat, mereka menggunakan apa? Gak ada orangnya. Mereka sudah menggunakan teknologi canggih di Malaysia. Lihat sendiri. Seperti apa? Malaysia, geng, diremehkan. Namun lihat sendiri. Benik. Ini ya Allah, ya Rabbi. Nggak tahu ya, geng. Ya, lihat. Lihat. Kalau di Indonesia ada orang jalan bungkuk, tapi di Malaysia seperti ini sudah, geng, menggunakan alat canggih. Yang diremehkan oleh YouTuber tadi, geng. Lihat sendiri, geng. Nah, mereka seperti di US, di Cina dan lain sebagainya, negara-negara yang maju. Lihat sendiri seperti apa kecanggihan negara Malaysia. Nah, ini waktu panennya tidak mengarit seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ngarit pakai orang, ngarit kayak gitu. Kalau di Malaysia tidak. Lihat sendiri. Mereka menggunakan traktor ataukah apa ini, lihat sendiri. Ya mungkin ada juga sebagian di Indonesia mungkin kan kayak ini juga. Namun kebanyakan di Indonesia masih menggunakan ngarit kalau mau panen padi. Nah, lihat sendiri.
Kayak gitu ya, geng, ya. Gak usah mengajarkan soal bertani kayak itu kepada negara Malaysia. Salah besar Anda, salah besar kayak gitu ya, geng, ya. Lihat di Malaysia seperti ini. Mengajarkan Malaysia untuk bertani. Aduh, bang. Malaysia lo udah pakai drone, udah pakai alat-alat kayak gini, kita masih baru mulai. Udah menyembuhkan dirinya, Benik. Aduh, salah besar, lihat. Ini langsung ke apa itu, geng? Lihat. Mereka tidak pakai arit, geng. Pakai traktor atau apa inilah pokok namanya, geng, ya. Pokoknya yang pakai ngarit sendirilah kayak gitu ya, geng, ya. Yang manen padinya kayak gini. Ini bisa jadi langsung jadi beras loh kalau di Malaysia loh, kalau kayak gini loh. Kayak gitu ya. Salah besar kalau meremehkan mesin padi kecil. World Star. Oh, mesin padi DJ kecil. ni pun dia mudah kerja sikit. Kira ayak apa semua dia boleh kira kita ni semua. Satu lagi kerja dia tu cepat apa semua. Tabung benih apa semua, kata apa dia sekata elok semua kan. DJ ni dia cepat banyak ah. Kalau macam kita tak drone dia, terus dia ada pelok ada apa semua. Kita boleh adjust apa semua, cukup semua tu kan. Kawalan dia ni kira mudah banyak ah. Kadang kalau macam tempat lapang ni, kadang-kadang kita tak remote sini pun boleh tekan tu orang kata apa. Dia jalan auto terus. Dengan kamera pun jelas apa. Kita nampak halangan-halangan di depan tu. Tu radar dia pun orang kata apa cun lah. Ada pokok rumput pun kadang ada kesan tu. Samburan dia fluorid dia tu. Macam kita ikut pelajuan kita apa semua. Dia akan auto adjust. Tak nak muat kasar ke, nak debu ke. Kita boleh adjust ikut lah. Untuk menang mau macam mana kan. Macam dulu custom kita boleh naik lebih kurang 3 alung, 4 alung boleh naik. Kalau pakai DJI ni 6 alung boleh pakai sebiji bateri lah. Tu pun tengok jarak kak. Kalau kita jarak dekat boleh lebih lagi. Satu bateri lah. Macam peluk kami sini selalunya banyak jauh-jauh kan. Selalunya boleh 6 alung lah kalau kita untuk semburan. Macam baja pula 4 beg ataupun 6 beg boleh naik. Kita recommend lah untuk kalau kawan-kawan nak ambil DJI ni untuk nak kerja kita mudah banyak. Dia tolong banyak bantu orang kata dengan sistem dia pun canggih apa semua, dengan radar dia apa semua. Kira recommend sangat lah kalau kawan-kawan ambil ni kan. Benik, Anda itu sudah salah besar kayak gitu ya, geng, ya. Katanya apa namanya disuruh Benik ya orang Indonesia diimpor ataupun petani Indonesia suruh impor ke Malaysia. Hei Benik, perlu kau tahu ya, Malaysia nggak akan tinggal diam. Malaysia udah canggih pasar pertanian. Anda salah meremehkan negara Malaysia pasar pertanian. Teknologi Malaysia itu udah canggih. Marah suruh impor orang Indonesia, suruh ajarkan petani di Malaysia. Salah besar Anda. Kayak gitu ya, geng, ya. Ini YouTuber kalau tidak nyenggol Malaysia, mungkin dia tidak bisa kayak gitu ya, geng, ya. Karena kontennya sudah habis. Biasanya dia dulu menyenggol para pemerintah-pemerintah kita. Namun sekarang dia beralih untuk menyenggol negara Malaysia. Kenapa? Karena pemerintah kita apa udah membayar kau? Bisa jadi ini dugaan ikinya saja sih. Dia bilang bahwasannya Malaysia harus belajar kepada petani Indonesia dan seluruh petani Indonesia mau diimpor ke Malaysia. Teknologi petani Malaysia jauh lebih canggih daripada petani Indonesia. Dia memiliki drone, sawah pajak dan lain-lain sebagainya. Kau malah salah besar meremehkan negara Malaysia. Salah besar, kesalahan kau ada di situ, Benik. Kayak itu salah besar. Kamu meremehkan negara Malaysia. Ya Allah, ya Robbi. Ya suruh impor, geng. Mungkin suruh maksud Benik itu bukan suruh mengajarkan petani Malaysia, namun suruh impor tenaga pekerja Indonesia ke Malaysia. Itu yang dimaksudnya, geng. Kayak gitu ya, geng. Ya, mungkin yang dimaksud seperti itu. Menurut ikinya, menurut kalian gimana, guys? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, geng. Mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga kalian suka dengan video ini. Dan semoga kalian terhibur dengan video-video ikinya. Sudah lihat sampai depan, sampai akhir. Beribu-ribu terima kasih banyak buat kalian, para penonton setia ikinya. So, apa-apa benda, ikinya pamit undur diri dulu. Silahkan tulis saja di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.